Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Nasution dari kelas A1 Bimbingan dan Konseling NIM 24010018. Di sini saya akan memaparkan proyek UAS saya, teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada latar belakang Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis terkenal di Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Beliau mengembangkan teori-teori penting seperti teori kepribadian, alam bawah sadar, dan psikoterapi yang memberikan efek besar pada psikologi modern. Pengaruh awalnya, Freud belajar dengan Jean-Martin Charcot di Paris yang memperkenalkan konsep hipnosis untuk mengobati gangguan mental. Ia juga bekerja dengan Joseph Breuer yang memperkenalkan metode katar melalui terapi bicara. Adapun pengembangan psikoanalisis pada akhir abad ke-19 mulai mengembangkan teori-teori yang menggabungkan studi neurologi, psikologi, dan filsafat seperti teori alam bawah sadar, analisis mimpi, metode asosiasi bebas, dan psikoseksual. Selanjutnya ada pengaruh Freud dalam psikologi dan budaya. Freud memberikan Asosiasi Psikoanalitik Internasional pada tahun 1910 untuk mempromosikan teori-teori, ide-ide tentang alam bawah sadar, mimpi, dan terapi bicara tetap menjadi landasan dalam psikoterapi modern. Nah, menurut Freud, ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu ID, ego, dan superego. Interaksi dan konflik antara 3 komponen tersebut yang menciptakan kepribadian seseorang. Ego adalah keadaan sadar, ID adalah ketidaksadaran, dan superego adalah kerangka moral atau etika yang mengatur bagaimana ego beroperasi. Lebih jelasnya lagi tuh kayak Freud berpendapat kalau ID adalah bagian primitif dan instingtual dari pikiran yang berisi dorongan seksual dan agresif serta ingatan tersembunyi. Nah, superego beroperasi sebagai kesadaran moral, dan ego adalah bagian realistis yang memediasi antara keinginan dari ID dan superego. Di sini akan dijelaskan lebih dalam lagi kalau ID, ego, superego itu apa sih? Nah, yang pertama ada ID. ID itu komponen kepribadian yang primitif dan naluriah. ID adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan input termasuk apa yang disebut libido. Dia tuh sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu mulai dari naluri, bertahan hidup, hingga apresiasi seni. ID juga agak keras kepala karena ia hanya menanggapi apa yang disebut Freud sebagai prinsip kesenangan. Kalau yang dia rasain tuh enak gitu. ID juga bisa dibilang terdiri dari semua komponen kepribadian yang diwariskan biologis yang ada saat lahir, termasuk insting seks, kehidupan, eros yang berisi libido, dan juga insting agresif, kematian. Selanjutnya ada ego. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Itulah yang disadari orang ketika mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, dan itulah yang biasanya mereka coba proyeksikan kepada orang lain. Ego berkembang menjadi perantara antara ID yang tidak realistis dan dunia nyata eksternal. Nah, ini adalah pengambilan keputusan dari kepribadian idealnya. Ego tuh bekerja dengan akal, sedangkan ID kacau dan tidak masuk akal. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realistis, bekerja dengan cara yang realistis untuk memuaskan tuntutan ID ini, tetapi berusaha juga sebisa mungkin untuk menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat. Ego juga mempertimbangkan realistis dari norma sosial, etika, dan aturan, dan memutuskan bagaimana berperilaku. Selanjutnya ada superego. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani. Jadi kayak kita tuh melakukan apa yang benar dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Seseorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri.
Tetapi supraego berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Memahami teori kepribadian dapat membantu kamu memahami preferensi diri sendiri dan orang lain, serta fakta bahwa preferensi bisa berbeda. Tipe kepribadian berguna untuk mengenali bagaimana kamu dapat memimpin, memengaruhi, berkomunikasi, berkolaborasi, mensosialisasikan sesuatu, dan mengelola stres. Selanjutnya ada tingkat kehidupan mental. Sigmund Freud menjelaskan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 ketingkatan kesadaran, yakni sadar yaitu conscious, prasadar yaitu pranconscious, dan tak sadar yaitu unconscious. Konsepnya tuh yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Yang pertama ada sadar atau conscious, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental yang masuk ke kesadaran conscious ini. Selanjutnya ada prasadar. Prasadar disebut juga ingatan siap, available memory, yakni tingkatan kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semua disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Nah, selanjutnya ada tak sadar atau unconscious. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drive yang dibawa dari lahir. Selanjutnya, menurut Freud ada tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Nah, yang pertama itu tahap oral umur 0 sampai 1 tahun. Sumber kepuasan di umur segitu tuh adalah mulut, kayak menghisap dan menggigit. Kalau misalnya gagal gitu ya dalam tahap ini, jadi nanti tuh pas gedenya dia tuh seperti ngerokok atau makannya tuh berlebihan. Adapun tahap anal dari umur 1 sampai 3 tahun. Nah, kalau ini tuh fokus kepuasannya tuh beralih dari kontrol eliminasi, kayak buang air besar sendiri. Pengalaman dalam toilet training dapat mempengaruhi sifat kerapian atau kekacauan seseorang di kemudian. Selanjutnya ada tahap palik umur 3 sampai 6 tahun. Anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin dan mengalami kompleks Oedipus atau Elektra. Resolusi konflik dalam tahap ini penting untuk pengembangan identifikasi gender dan moralitas. Adapun tahap laten dari umur 6 sampai 12 tahun, dorongan seksual ditekan dengan energi dialihkan ke aktivitas sosial dan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada tahap genital dari umur 12 tahun ke atas. Kematangan seksual ini tercapai dan individu mulai membentuk hubungan intim dengan orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata yang kurang mengenakan, kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.